Awal, duka dan penyucian dada Nabi. Peristiwa terjadi pada malam 27 Rajab, tahun ke-10, kenabian, masa yang disebut Amul Husni. Nabi baru saja kehilangan dua pendukung terbesar, Siti Khadijah dan Abu Talib. Penyiksaan kaum Quraisy juga semakin berat. Saat Nabi sedang beristirahat dekat Hijir Ismail, malaikat Jibril dan Mikail datang. Jibril membelah dada Nabi dari leher hingga perut, membersihkan hati beliau dengan air zam-zam, lalu mengisinya dengan iman dan hikmah agar siap menyaksikan mukjizat agung. Isra, Makkah ke Masjidil Aqsa. Setelah bersih, disiapkan buruk, tunggangan putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal, langkahnya sejauh mata memandang. Bersama Jibril, Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam satu malam. Di sana, Nabi menjadi imam syalat bagi seluruh Nabi terdahulu. Miraj, naik ke langit dan melihat azab neraka. Saat naik dari langit ke langit, Nabi diperlihatkan oleh Jibril berbagai tempat azab. Beliau melihat banyak orang yang disiksa dengan berbagai cara sesuai dosanya. 1. Orang berkuku tembaga mencakar wajah dan dada. Mereka dicakar terus-menerus, lalu luka sembuh, lalu dicakar lagi, berulang tanpa henti. Artinya, orang yang suka menggunjing, memfitnah, dan mencela aib sesama, seperti memakan daging saudaranya sendiri. 2. Orang berutang perut sangat besar. Perutnya membuncit seperti gunung, penuh dengan hal yang najis. Mereka terguling-guling, tidak bisa berdiri, dan diinjak-injak. Artinya, orang yang memakan harta anak yatim dan berbuat zalim terhadap orang lemah, Sri. Orang yang menipu timbangan. Mereka ditarik dengan rantai api, dipukul dengan palu besi panas, tubuhnya terbakar dari dalam. Artinya, pedagang yang mengurangi timbangan dan curang dalam jual beli. 4. Orang yang lalai syalat. Mereka ditarik oleh malaikat penyiksa dengan rantai api. Wajah mereka tertunduk dan disiksa di dasar api yang membara. Artinya, orang yang meninggalkan dan menunda syalat tanpa alasan. 5. Orang yang berzina. Mereka dimasak dalam kawah besar berisi air api yang mendidih, naik turun seperti didorong dari bawah. Artinya, orang yang mendekati perbuatan zina, besar maupun kecil. 6. Orang pemakan riba. Mereka berenang di sungai darah yang panas, lalu dilempari batu besar dari atas. Artinya, orang yang mengambil dan memakan harta dengan cara riba. 7. Orang yang suka bermegah-megah dan lalai. Mereka berjalan terhuyung-huyung, tertimpa tiang api besar. Artinya, orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Pertemuan di 7 langit. Setelah melihat azab-azab itu, Nabi terus naik. Langit 1, Nabi Adam As. Langit 2, Nabi Isa As dan Nabi Yahya As. Langit 3, Nabi Yusuf As. Langit 4, Nabi Idris As. Langit 5, Nabi Harun As. Langit 6, Nabi Musa As. Langit 7, Nabi Ibrahim As di dekat Baitul Makmur. Sidratul Muntaha dan perintah syalat. Nabi tiba di Sidratul Muntaha, pohon bidara luar biasa indah, tempat tertinggi yang tak terjangkau makhluk. Di sana beliau berbicara langsung dengan Allah SWT. Allah memberi perintah awal, 50 kali syalat sehari semalam. Atas saran Nabi Musa As, Nabi memohon keringanan berulang kali hingga ditetapkan. Syalat 5 waktu sehari semalam, dengan pahala setara 50 syalat. Kembali ke Makkah dan pembuktian. Nabi turun kembali ke Masjidil Aqsa, lalu menunggangi buruk pulang ke Makkah pada malam yang sama. Pagi harinya, Nabi menceritakan semuanya. Quraisy menertawakan dan menantang. Allah memperlihatkan bentuk Masjidil Aqsa di depan mata Nabi sehingga beliau bisa mendeskripsikan dengan tepat. Nabi juga menyebutkan kafilah yang dilihat di jalan, dan benar tiba sesuai waktu. Para sahabat beriman teguh. Pesan utama. Azab neraka nyata, bukan hayalan. Setiap perbuatan buruk ada balasannya. Syalat 5 waktu adalah hadiah terbesar perjalanan ini, pelindung dari perbuatan keji. Allah menghibur dan memuliakan Nabi di tengah kesedihan. Peristiwa ini ditegaskan dalam Qs Al-Isra ayat 1 dan Qs En Najm ayat 13-18.